Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai topik 5 rancangan pembelajaran dalam UBD. Tailor and personalize the work. Kegiatan pembelajaran seharusnya melingkupi kebutuhan, gaya belajar, dan juga minat siswa. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan pendekatan terhadap siswa atau memberikan beberapa pilihan kegiatan untuk mencakup kebutuhan siswa yang beragam. Penyesuaian kegiatan pembelajaran berdasarkan kebutuhan, minat, dan juga kemampuan peserta didik. Guru perlu mengetahui hal yang dibutuhkan, minat, dan juga kemampuan peserta didiknya, sehingga bisa menerapkan pembelajaran yang sesuai. Peserta didik pasti memiliki kebutuhan, minat, dan kemampuan yang berbeda dalam belajar. Selain itu, peserta didik juga memiliki karakteristik dan latar belakang yang berbeda-beda. Oleh karena itu, guru perlu menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Apa itu berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi bisa ditentukan dari kebutuhan, minat, dan juga kemampuan dari peserta didik. Sebelum menerapkannya, guru perlu memberikan asesmen diagnostik untuk mengetahui kebutuhan, minat, dan juga kemampuan dari peserta didiknya. Ada 4 faktor yang ikut berperan dalam meningkatkan pembelajaran yang berbeda ini, yaitu konten, proses, produk, dan juga lingkungan belajar. Pada prinsipnya, dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, tujuan pembelajaran di kelas harus sama, meskipun bahan terbuka, penilaian, dan metode penyajiannya bisa berbeda berdasarkan kebutuhan masing-masing siswa. Metode pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, diferensiasi konten. Lalu yang kedua ada diferensiasi proses, lalu ada juga diferensiasi produk, dan yang terakhir adalah diferensiasi lingkungan belajar. Yang pertama, diferensiasi konten. Isinya adalah materi pembelajaran itu sendiri. Hal ini dapat dibedakan dalam beberapa cara. Pertama, siswa memiliki tingkat penguasaan atau pengetahuan yang berbeda terhadap suatu mata pelajaran. Beberapa orang siswa mungkin tidak memiliki pengetahuan sebelumnya tentang materi pelajaran itu. Lalu beberapa orang siswa mungkin memiliki pengetahuan secara parsial dan beberapa orang siswa lainnya mungkin telah menguasai pengetahuan tentang materi pelajaran itu. Lalu yang kedua ada diferensiasi proses. Proses ini berbicara tentang bagaimana seorang guru dapat memberikan instruksi yang tepat kepada setiap siswa dalam proses pembelajaran. Selain itu, penilaian berkelanjutan selama pembelajaran juga akan membantu guru dalam memahami apakah setiap siswa telah belajar dengan kemampuan terbaik mereka atau tidak. Yang ketiga ada diferensiasi produk. Aspek ini melibatkan metode yang digunakan oleh guru dalam mengetahui tingkat penguasaan materi atau bahan terbuka dari setiap siswa. Untuk mengetahui penguasaan materi itu, seorang guru dapat melakukan dengan cara melakukan tes, meminta siswa untuk menuliskan laporan tentang topik-topik berdasarkan materi pelajaran, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada diferensiasi lingkungan belajar. Secara umum, ada 2 lingkungan belajar bagi seorang siswa, yaitu lingkungan belajar yang dapat meningkatkan pembelajaran mereka dan juga lingkungan belajar yang dapat merusak pembelajaran mereka. Lingkungan belajar yang tenang dan kondusif akan mampu meningkatkan hasil belajar, sedangkan lingkungan belajar yang bising akan dapat mengurangi konsentrasi pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Di bawah ini adalah beberapa manfaat dari implementasi pembelajaran berdiferensiasi bagi siswa, yaitu yang pertama, pertumbuhan yang sama bagi semua siswa.
Lalu yang kedua, pada prinsipnya, pembelajaran berdiferensiasi diadopsi untuk mendukung setiap siswa dalam perjalanan belajar mereka. Metode ini adalah cara untuk menjangkau dan mempengaruhi setiap siswa di semua tingkatan. Oleh karena itu, secara individu, seorang guru harus dapat meningkatkan minat siswa dalam proses belajar dan mengarahkan mereka untuk mewujudkan potensi belajar mereka secara optimal. Lalu yang ketiga, pembelajaran yang menyenangkan. Yang keempat, ketika guru mengadopsi serangkaian strategi pembelajaran yang selaras dengan tipe belajar siswa, maka siswa akan merasakan betapa belajar itu terasa mudah dan juga menyenangkan. Lalu yang kelima, pembelajaran yang dipersonalisasi. Yang keenam, pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Guru hanya mengembangkan pelajaran mereka berdasarkan tingkat pengetahuan, preferensi belajar, dan juga minat siswa. Pada pembelajaran berdiferensiasi, selain manfaatnya yang sudah sangat jelas, ada juga beberapa tantangan yang terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, yaitu yang pertama adalah faktor waktu. Meskipun pembelajaran berdiferensiasi adalah cara yang menyenangkan untuk mengajar, namun hampir dipastikan para guru tidak memiliki waktu yang cukup untuk fokus pada setiap siswa secara individu. Lalu yang kedua adalah tekanan yang tinggi. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi ini melibatkan banyak proses, mulai dari pra-penilaian hingga penilaian berkelanjutan, mulai dari perencanaan konten hingga proses pengajaran dan lain sebagainya. Hal ini tentu saja dapat membuat guru merasa penasaran. Selain itu, guru juga harus melayani para siswa baik secara individu maupun kelompok. Kondisi seperti ini tidak mungkin dilakukan guru dengan jumlah siswa yang begitu banyak di kelasnya. Lalu yang ketiga, ada biaya yang tinggi. Untuk memfasilitasi pembelajaran berdiferensiasi, sekolah harus memiliki akses ke berbagai sumber daya dan bahan terbuka untuk mendukung pembelajaran setiap siswanya. Selain itu, sekolah juga harus menyediakan materi pelajaran untuk setiap topik. Jelas hal ini tentu akan membutuhkan dukungan keuangan secara berkelanjutan yang mungkin tidak dapat dipenuhi oleh banyak sekolah. Sekian penjelasan rancangan pembelajaran dalam UBD pada topik 5 dari kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.